Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi. Saya nyambung episode sebelumnya, yaitu terkait dengan profesi konsultan hukum pasar modal. Meskipun adik-adik sekalian mungkin nanti belum akan bisa menjadi konsultan hukum pasar modal segera setelah masuk ke law firm, karena itu berjenjang, harus jadi advokat dulu, dan kemudian yang paling sulit mungkin harus jadi partner dulu gitu ya. Tapi oke lah. Meskipun seperti itu, tapi seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, bahwa pekerjaan di bidang pasar modal ini dalam kenyataannya para pelakunya nanti ketika melakukan due diligence atau legal audit atau uji tuntas dari segi hukum, justru para asisten, para associate yang jumlahnya bisa belasan, puluhan tergantung size transaksinya, yang mana mereka tentunya belum menjadi anggota HKHPM yang saya pimpin hari ini dan belum menjadi konsultan hukum pasar modal tentunya pada saat bekerja. Tapi karena menjadi bagian dari tim kerja, maka tidak ada salahnya kalau adik-adik sekalian juga memperhatikan apa yang akan sampaikan berikut ini. Jadi sebagai advokat yang kemudian mengerjakan pekerjaan pasar modal, dia harus terdaftar di OJK tadi. Dalam pekerjaannya, dalam peraturan OJK dijelaskan di sana bahwa dalam melakukan pemeriksaan hukum atau uji tuntas dari segi hukum yang menjadi dasar dari pendapat hukum, mereka harus melihat kepada standar profesi yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Jadi dalam himpunan ini, sedikit cerita, di dalamnya ada bagian dari kepengurusan yang otonom sifatnya, tapi dia bertanggung jawab kepada ketua umum, yang tugasnya adalah menyusun yang namanya standar profesi. Apa itu? Secara sederhana mungkin bisa disebutkan sebagai panduan bekerja, panduan melakukan sesuatu, bagaimana melakukannya, bagaimana attitude-nya terkait dengan profesi sebagai konsultan hukum pasar modal. Nah, memang di bidang hukum ini relatif per hari ini setidaknya yang saya tahu belum ada yang punya standar profesi selain yang bergerak di bidang pasar modal ini. Jadi ini hal yang penting diperhatikan. Nah, jadi adik-adik sekalian, nanti kalau diminta bantuan oleh partnernya, kebetulan Anda sekalian mungkin bekerja di law firm, kemudian law firmnya banyak mengerjakan pekerjaan pasar modal, maka kalian mau tidak mau harus juga familiar dengan isi dari standar profesi tadi yang disusun oleh Dewan Standar dari Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Nah, di dalamnya mengatur berbagai hal, misalnya kalau melakukan transaksi apa yang diperiksa, seperti itu, dokumen apa saja, kemudian batasannya seperti apa, norma-normanya bagaimana, sehingga harapannya adalah untuk setiap pekerjaan di bidang pasar modal, siapapun konsultan hukumnya yang dipilih oleh emiten, maka mereka akan bekerja di bawah satu cara kerja yang sama, sehingga secara keseluruhan diharapkan perlindungan investor di pasar modal ini didapatkan secara sama dari profesi konsultan hukum pasar modal. Itu harapannya demikian. Jadi Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan OJK mengarahkan kepada seperti itu, bahwa masyarakat investor adalah pihak yang harus diprotek, dilindungi kepentingannya dengan cara tersajinya informasi objektif terkait dengan pihak yang akan melakukan penjualan penerbitan efek baik itu saham maupun obligasi ke pasar modal. Jadi semua profesi yang ada di sana harus menjalankannya dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat investor. Kembali lagi saya katakan agak sedikit beda dengan kalau advokat misalnya, konsultan hukum pasar modal, ketika dia menjalankan fungsi sebagai advokat biasanya yang dia fokus adalah melindungi kliennya secara langsung. Apalagi kalau di pengadilan gitu ya, kalau sudah dispute pasti
memprotek kliennya sendiri. Sedangkan di sini justru seolah-olah dia tidak melindungi kliennya, karena dia menyajikan informasi terkait dengan emiten kepada klien secara objektif, tidak boleh dipengaruhi oleh klien, kepada masyarakat secara objektif, nggak boleh dipengaruhi oleh klien, nggak boleh diatur, harus independen kita. Nah, kan seolah-olah nggak berguna buat klien kan sebagai emiten. Nah, tentu nggak demikian. Memang undang-undang mengamanatkan kepentingan investor masyarakat harus dilindungi dengan cara mereka mendapat secara objektif informasi terkait dengan emiten, tapi emiten kepentingannya terpenuhi. Bukankah kalau IPO-nya misalnya berhasil, maka emiten akan mendapatkan dana dari publik, dari masyarakat. Seperti itu. Sehingga walaupun sedikit beda dengan cara kerja advokat biasanya, tapi pada hakikatnya advokat yang menjadi konsultan pasar modal dibayar juga akan menguntungkan kliennya. Dan adik-adik sekalian tadi, dalam bekerja nggak usah takut bagaimana cara kerjanya, karena apa yang harus diperiksa, bagaimana penyajiannya, itu sudah diatur dalam apa yang disebut sebagai standar profesi HKHPM yang dibuat oleh Dewan Standar HKHPM. Itu tersedia secara publik, Anda bisa lihat di websitenya HKHPM, diklik di sana semuanya boleh melihat. Oke, semoga memberi inspirasi dan mudah-mudahan Anda tertarik dan kemudian one day akan menjadi anggota HKHPM dan kemudian mendaftar ke OJK dan menjadi seorang konsultan hukum pasar modal. Demikian, thank you for watching. Semoga sukses. Wassalam.